Pada dinasti Qing, saat cewek-cewek itu difokuskan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Nyuci lah, ngepel lah, dandan lah. Ada loh satu cewek namanya Zhou Ying, dia malah berbisnismen dan bisnisnya itu bisa ngebikin dia jadi crazy rich. Zhou Ying ini pebisnis wanita pertama di Tiongkok dan menginspirasi banyak wanita. Cewek itu bisa lo berbisnis, cewek itu bisa lo jadi crazy rich. Sampai Zhou Ying ini menjadi orang terkaya di dinasti Qing pada saat itu. Bisnismen cowok kalah sama dia. Siapa sih Zhou Ying itu? Tajian ni hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, minggu depan sudah bisa diorder ya. Ini gambar Huato, tabib paling pinter pada zaman 3 negara. Yang Intan pakai kan polo shirt, ada juga kok versi kaos oblongnya. Kalau teman-teman pengen diingetin, teman-teman bisa chat admin Tokped atau admin Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Ada drama Mandarin yang lumayan ngehit, judulnya adalah Nothing Gold Can Say. Jujur Intan belum nonton drama ini karena episodenya itu 74. Lihat episode sepanjang itu langsung ilfil duluan Intan. Tapi di reviewnya ini drama itu bagus dan based on true story tentang wanita yang ngebangun kerajaan bisnisnya sampai jadi crazy rich. Namanya adalah Zhou Ying. Wah, dia sudah cantik, pinter, kaya. Kebalikannya Intan banget ini. Nah, ini namanya definisi dunia yang tidak adil itu kayak gini. Zhou Ying ini lahir di Shanyuan, Provinsi Shanxi pada tahun 1869. Keluarga Zhou Ying ini itu keluarga terpandang, bisnismen terpandang di kota Shanxi. Jadi Zhou Ying ini anaknya pedagang kaya. Zaman dulu itu kan dijodohkan kan sama orang tua. Namanya orang tua, pebisnis ya pasti kepingin anaknya itu dinikahkan sama pebisnis juga. Zhou Ying di usianya yang ke-15 tahun dinikahkan dengan keluarga Wu yang ada di Anyu, Jingkang. Yang mana itu keluarga lebih kaya dari keluarga bapaknya Zhou Ying. Ya karena nikah kan, jadi Zhou Ying ya tinggalnya di Jingyan sana. Zhou Ying nikah dengan Wu Bin. Setahun setelah Zhou Ying dan Wu Bin ini menikah, mereka dikaruniai anak cewek. Tapi si anak itu meninggal di usia yang ke-1 tahun. Habis itu 3 tahun kemudian Wu Bin meninggal. Ya jadi Zhou Ying ini tidak punya penerus. Tidak ada catatan sejarah ya kenapa Wu Bin ini meninggal. Ya paling karena sakit. Gak lama kemudian ayah mertuanya itu meninggal juga. Ini kayak definisi bencana beruntun, kasihan banget. Dalam waktu yang singkat itu kehilangan anggota keluarga segitu banyak. Dan karena kepala keluarga pada meninggal, mesin pencetak uangnya itu gak ada guys. Sehingga aset dari keluarga U yang dulunya itu kelimpahan, statusnya menjadi darurat. Kok bisa? Karena cewek-cewek zaman dulu itu tidak dibolehkan kerja, tidak dibolehkan berbisnis. Takdirnya cewek itu ya ngurusi rumah. Ya bayangkan guys, mesin pencetak uangnya pada meninggal semua, tinggal Zhou Ying sama ibu mertuanya. Dua-duanya itu di rumah saja, tidak kerja ya asetnya lama-lama habis. Sehingga Zhou Ying itu merasa dia kepengen mematahkan stereotip seperti itu. Terjunlah dia di bisnis. Meskipun banyak yang mencibir dia, situ cewek bisa apa gitu ya. Sekarang apa toh bisnisnya keluarga U ini? Keluarga U ini guys, bisnisnya bisnis garam. Garam men, kan nggak ada matinya itu bisnis garam. Garam itu dari zaman dinasti Xia sampai detik ini masih dimakan orang. Kalau Intan nge-YouTube ini ya, belum tentu loh 10 tahun lagi itu YouTube masih ada. Tapi kalau garam, jangankan 10 tahun lagi, 100 tahun lagi orang masih butuh garam. Jadi teman-teman yang punya otak bisnis itu pasti merasa sayang banget kalau bisnis garam ini dilepas, ya kan? Untung saja loh, Zhou Ying ini berasal dari keluarga pedagang.
nikah dengan keluarga pedagang. Jadi ilmu bisnisnya Chow Ying itu nggak nol botol. Di tangan Chow Ying, bisnisnya bukan cuman bertahan ya, tapi malah membesar guys. Tokonya ada di mana-mana, cabang utamanya aja ada 7. Lah kok bisa? Apa rahasianya? Chow Ying itu mereformasi banyak sistem. Dia memperbolehkan karyawan dan manajernya untuk memiliki saham dari perusahaannya, dan ini memang bagus banget ya, karena selain memacu karyawan-karyawannya untuk semangat bekerja, ini juga mengurangi korupsi. Chow Ying juga memberlakukan sistem saham. Jadi misalkan ya gaji tahunannya itu 20 tael perak, 10 tael perak itu dikasihkan 10 tael perak itu untuk saham. Terus nanti akhir tahun mereka itu menerima dividen untuk memastikan karyawan-karyawannya itu bisa kerja dengan tenang, menjamin masa depan karyawannya. Chow Ying juga memberlakukan sistem gaji yin and yang. Apa itu sistem gaji yang? Yang itu kan terang ya. Yang itu maksudnya kalau kerja dibayar, itu kan. Kalau yin itu kayak dana pensiun gitu, istilahnya di bahasa Indonesia. Kalau sudah tua, nggak usah kerja, tetap dapat bayaran. Meninggal pun juga gitu, uang tetap dikasihkan ke keluarganya. Itu gaji yin. Bisnis garamnya itu kan beneran sukses nih ya, dan kokoh berdiri. Akhirnya Chow Ying pun itu melebarkan sayap ke bisnis lain, seperti bisnis sutra, bisnis kapas, bisnis kain, kain katun, obat-obatan, dan teh. Bahkan bisnis sutranya Chow Ying ini itu terbesar di Shanxi pada saat itu. Chow Ying ini kan wanita yang hidup sendirian, nggak punya anak, hartanya berlimpah. Buat apa toh harta itu? Toh uang nggak bisa dibawa ke kubur, ya kan? Akhirnya Chow Ying pun itu sering melakukan kegiatan beramal. Dia membangun infrastruktur air, mendirikan sekolah, ngebangun kuil Konfusius, dan mendukung militer. Pada saat terjadi bencana kelaparan akibat perang dan bencana alam, Chow Ying ini ngebuka dapur umum, ngebuka gudang makanan untuk membantu para korban. Dia mendirikan dapur umum di daerah yang terkena bencana di Guangzhou dan membuka gudang beras di Qingyang, Chunhua, Sanyuan, Buzheng, Fuping, dan membagikan makanan kepada keluarga miskin. Sampai sekarang tindakannya Chow Ying itu dikenang loh sama masyarakat, diceritakan secara turun-temurun. Pada tahun 1900 saat Ibu Suri Cixi itu orang nomor satunya Tiongkok pada saat itu, pemimpin negara pada saat itu. Pemimpinnya kaisar sih, tapi kaisar itu dia yang ngontrol, Ibu Suri Cixi itu. Pada saat Ibu Suri Cixi berlindung di Xi'an, Chow Ying itu ngasih 100.000 tael perak kepada Ibu Suri Cixi. Sampai Ibu Suri Cixi itu saking senengnya ya, dia menulis plakat kalau Chow Ying ini pelindung negara, serta mengangkat Chow Ying sebagai anak angkatnya. Itu prestis kan ya, diangkat anak oleh penguasa. Begitu pula saat perjanjian Boxer. Apa itu perjanjian Boxer? Intan pernah bahas ya tentang pertarungan Boxer ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang mana Tiongkok itu diserang sama negara-negara, ada belasan negara menyerang Tiongkok. Ya jelas-jelas Tiongkok kalah. Karena kalah menandatangani perjanjian Boxer, di mana itu perjanjian Tiongkok suruh ngebayar sejumlah uang yang sangat-sangat banyak. Di situ Chow Ying itu ngasih duit ke Ibu Suri Cixi. Di sejarah tidak ditulis nominalnya, jelasnya itu berapa. Tapi sing pasti itu banyak banget. Sampai Ibu Suri Cixi itu ngasih Chow Ying ini gelar Yiping Koming Furen untuk meneruskan bisnisnya. Karena Chow Ying ini nggak punya anak nih ya, makanya dia mengangkat anak laki-laki, yaitu Wu Huaixian. Diajari bisnisnya, diajari dari nol. Dilalah, setelah dewasa dia kepengen mengambil alih semua bisnisnya Chow Ying. Chow Ying ya nggak terima dong, ini aku 20 tahun kerja keras lah, kamu kok enak banget tinggal
minta dioper gitu doang. Mereka itu selisihnya itu besar banget sampai berselisih di pengadilan. Bahkan Chow Ying itu pergi ke kantor gubernur Lanzhou untuk mengajukan keluhan. Dengan mediasi dari otoritas Xi'an, akhirnya konfliknya Chow Ying ini terselesaikan. Chow Ying ini guys, dia meninggal di usia yang lumayan muda loh, baru 42 tahun. Dia meninggal di tahun 1908. Semasa hidupnya, Chow Ying ini ngebangun tempat pemakaman keluarga Wu yang sangat bagus dengan luas 3000 meter persegi. Tapi saat Chow Ying meninggal, dia tidak boleh dimakamkan di pemakaman keluarga Wu. Kenapa? Karena Chow Ying ini tidak punya anak laki-laki, tidak bisa menghasilkan keturunan bagi keluarga Wu. Jadi Chow Ying tidak dimakamkan di sana. Chow Ying itu dimakamkan di tempat yang 200 meter lebih jauh dari pemakaman keluarga Wu. Yang mana sekarang pemakamannya Chow Ying itu tidak bisa ditemukan lagi. Kasihan ya guys ya, dia yang ngebikin untuk dirinya sendiri ya, kepingin ditempatkan di situ. Lah kok malah dia dilempar kayak gitu. Setelah Chow Ying ini meninggal, tidak lama kemudian Republik Rakyat Tiongkok berdiri. Bisnisnya Chow Ying ini guys diambil pemerintah. Nah, cucu perempuannya Huai Xian itu namanya adalah Wu Guohua. Dia yang menjadi penasehat drama Nothing Gold Can See. Dia menceritakan tentang nenek buyutnya. Tapi ada perbedaan ya. Tapi yang namanya drama ya itu lebih banyak fiktifnya daripada benerannya. Di drama itu kan diceritakan kalau Chow Ying itu pertamanya budak. Kagak men. Chow Ying itu dari keluarga terpandang, keluarga kaya raya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.